Ternyata orang Padang itu begini ya, ternyata orang Padang itu begitu ya gitu loh. Dan mereka itu memberi julukan kepada orang Minang itu bukan hal-hal yang positif. Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku bisa menjawab pertanyaan dari kalian semua yang udah nanyain tentang perkembangan YouTube aku. Karena kurang lebih 3 bulan aku udah gak ngupload video ke YouTube aku lagi. By the way, alasannya itu adalah kalian pasti tahu sesibuk apa sih mahasiswa tingkat akhir ini yang lagi pada sibuk magang, membuat laporan magang, pengajuan judul, dan sekarang alhamdulillah aku lagi berada di tahap pembuatan skripsi guys, karena judul aku kemarin udah di ACC sama doping aku gitu kan. Jadi makanya aku sekarang bisa berkesempatan untuk membuat video YouTube lagi guys. Dan di video kali ini ada sesuatu yang sangat spesial karena ini adalah konten terbaru dari channel YouTube aku, yaitu adalah fakta atau mitos. Berhubung aku adalah seorang gadis Minang, orang asli Padang, makanya aku di sini bakalan membuat tentang fakta atau mitos tentang orang Padang. Alasan kenapa aku ingin membuat video YouTube ini adalah aku mau sharing kepada teman-teman luar sana yang orang Minang yang lagi merantau ke kota orang, yang juga yang pernah merasakan hal yang sama seperti apa yang pernah aku rasakan, yaitu adalah dijuluki sama orang lain gitu tentang orang Padang. Yang begini misalnya contohnya, ternyata orang Padang itu begini ya, ternyata orang Padang itu begitu ya gitu loh. Dan mereka itu memberi julukan kepada orang Minang itu bukan hal-hal yang positif gitu loh, malah mereka itu menjuluki orang Padang itu kebanyakan dengan hal-hal yang negatif. Padahal sebenarnya orang Padang itu nggak seperti apa yang kalian bayangkan, nggak seperti apa yang ada di pikiran kalian gitu loh. Makanya di sini aku sangat tertarik untuk membuat video YouTube ini agar kalian mengetahui sebenarnya apa sih fakta dan mitos tentang orang Padang ini. Makanya langsung aja yuk kita lihat apa sih fakta dan mitos tentang orang Padang. Orang Padang sama nggak sih dengan orang Minang? Dan jawabannya di sini nggak sama guys, karena orang Padang ini belum tentu orang Minang. Tapi kalau orang Minang ini sudah pasti orang Padang gitu. Karena Padang ini adalah nama kota salah satu yang ada di Sumatera Barat gitu loh. Ibu kota dari Sumatera Barat itu adalah kota Padang. Jadi yang kalian bilang itu sebenarnya bukan orang Padang, tapi adalah orang Minang gitu loh. Karena Minang ini bukan hanya berasal dari kota Padang, tapi juga bisa berasal dari kota Sawah Lunto, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan lain-lain guys. Jadi sebenarnya sebutan yang cocok buat orang Padang itu adalah orang Minang. Karena kalau orang Padang itu belum tentu dia orang Minang gitu loh. Bisa juga dengan orang kota lain yang merantau ke kota Padang, makanya bisa aja mereka disebut sebagai orang Padang, padahal aslinya mereka bukan orang Padang ataupun orang Minang gitu loh guys. Fakta atau mitos orang Padang suka merantau? Jawabannya adalah fakta. Karena memang sebagian orang Padang ataupun orang Minang ini memang sukanya merantau guys. Karena faktor yang menyebabkan mereka untuk merantau itu adalah faktor pertamanya itu, atau faktor yang paling utamanya itu adalah dari faktor ekonomi guys, yang sedikitnya atau minimnya lapangan pekerjaan yang ada di kampung halaman mereka, yang membuat mereka itu, yang mendorong mereka itu untuk merantau ke kota lain untuk mencari nafkah. Nah itulah kenapa orang Minang itu suka merantau guys. Fakta atau mitos orang Padang suka berdagang? Jawabannya adalah fakta. Karena memang yang kita temui dari Sabang bahkan sampai Merauke, yang kita temui orang Padang ini kebanyakan memang berprofesi sebagai seorang pedagang. Karena faktor yang mendorong mereka menjadi seorang pedagang itu adalah faktor budayanya guys, yang mereka itu menganut sistem adat bersandi syarat bersandi kitabullah gitu, yang artinya orang Minang ini sangat terikat dengan syariat Islam. Maka mereka ini mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, yang beliau juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Nah inilah faktor utama yang mendukung orang Padang ini berprofesi sebagai seorang pedagang guys. Fakta atau mitos orang Padang itu pelit?
Jawabannya adalah mitos. Ini hal yang paling menyakitkan sih, atau julukan yang paling menyakitkan yang pernah orang kasih sama aku gitu loh. Karena faktanya orang Padang itu bukan pelit guys. Orang Padang itu lebih ke selektif sih, karena mereka itu tahu gitu mana prioritas mereka yang utama yang harus mereka keluarkan gitu dalam masalah keuangan gitu loh guys. Jadi di sini orang Padang itu bukannya pelit gitu loh. Mungkin teman di luar sana atau kalian di luar sana yang pernah ketemu sama orang Padang itu memang pelit gitu, mungkin kalian apes aja kali pernah ketemu sama orang yang memang pelit gitu. Tapi nggak semua orang Padang itu pelit gitu loh. Bahkan aku pernah nih berteman sama yang bukan orang Padang gitu kan, tapi memang dia ini super duper pelit guys. Kan nggak mungkin dong di sini aku nyebutin dia itu berasal dari kota mana aslinya gitu kan, nggak lah, nggak mungkin gitu. Jadi waktu itu aku masih sekolah nih sama teman-teman aku. Kita kan biasa ya kan, kalau misalkan kita ada makanan, kita lagi mau makan gitu kan, kita basa-basi ya kan, kita kayak gini nawari makanan gitu kan sama teman kita gitu loh. Guys, lu mau nggak ini makanan gitu, aku punya makanan ini, ayo makan gitu kan. Kita kan biasa gitu kan, basa-basi atau berbagi makanan sama teman-teman kita. Dan kalau dia ini memang super duper pelit kali guys, dia nggak pernah gitu loh basa-basi sama temannya gitu loh. Jadi teman aku ini iseng gitu kan, kayak bukan iseng sih, cuman kayak nyoba aja ke dia gitu loh, dikasih nggak nih makanan sama dia gitu. Jadi pernah nih teman aku nih minta, kita kasih aja lah ya namanya inisialnya B gitu kan. B, minta dong makananmu katanya gitu kan. Dia gini guys, posisinya dia gini pegang makanan. Sebelum dia ngasih sama teman aku nih, diginiin dulu, dijilat dulu guys, baru dikasih ke teman aku. Gila nggak tuh orang gitu, super duper pelit kan nggak sih tuh orang gitu loh, mau ngasih ke teman aku gitu kan, tapi dijilatnya dulu makanannya gitu. Ya mana mau teman aku makan yang kayak gitu gitu. Itu sih memang orang yang paling pelit kali sih yang pernah aku jumpain di dunia gitu kan. Memang gila kali sih guys. Semoga kalian nggak pernah ketemu sama orang yang kayak gitu ya guys ya, amit-amit lah. Fakta atau mitos orang Padang itu cerewet atau judes? Jawabannya adalah mitos. Faktanya adalah sebagian besar orang Padang ini berwatak itu mempunyai pribadi yang tegas guys, bukannya judes ataupun cerewet, tapi orang Padang ini tuh sukanya itu tegas ataupun mempunyai pribadi yang keras gitu loh. Mereka ini nggak suka yang bertele-tele guys. Kalau misalkan ngomong suka ya suka, nggak suka ya nggak suka, sakit ya sakit gitu loh. Mereka nggak suka yang bertele-tele karena pribadi atau kehidupan yang mereka lalui itu keras, maka membuat mereka itu membentuk pribadi yang menjadi seorang yang tegas gitu loh, bukannya judes ataupun cerewet. Orang Padang ini lebih ke ya ke to the point sih kalau dibilang gitu loh. Mereka nggak suka yang bertele-tele gitu. Bukannya orang Padang ini judes ataupun cerewet, tapi memang orang Padang ini lebih ke tegas ataupun keras orangnya. Fakta atau mitos orang Padang itu harta warisannya turun ke anak perempuan? Jawabannya adalah fakta. Karena memang suku Minangkabau ini adalah salah satu etnis di Indonesia yang sangat unik ataupun sangat berbeda dari suku yang lainnya yang ada di Indonesia. Karena kalau dari suku yang lain itu kan menganut sistem patrilineal, yang artinya itu garis keturunannya itu turun dari seorang ayah gitu kan. Nah beda nih dari orang Minang gitu. Kalau mereka orang Minang ini menganut sistem matrilineal, yang artinya garis keturunannya mereka itu berdasarkan garis keturunan ibu. Nah makanya orang Minang ini harta warisannya itu jatuh ke tangan perempuan guys. Fakta atau mitos wanita Padang pandai memasak? Jawabannya adalah fakta. Karena memang sebagian besar wanita yang ada di kota Padang ini atau orang Minang ini memang pandai memasak guys. Karena itu tadi, karena garis keturunan yang orang Minang ini kan berdasarkan ibu kan, makanya peran seorang perempuan ini lebih banyak di suku Minang ini guys. Makanya dari sejak kecil, dari sejak dini, anak perempuan itu sudah diajarkan sama orang tuanya itu kayak mereka disuruh mengenali apa sih rempah-rempah untuk memasak, apa aja sih bahan-bahan untuk memasak seperti bawang, cabai, kunyit dan lain-lainnya guys. Makanya memang perempuan dari wanita Minang ini itu memang pandai masak guys. Tapi ya nggak semua juga sih, memang kebanyakannya begitu. Fakta atau mitos orang Padang kalau menikah harus satu suku? Jawabannya adalah mitos. Karena faktanya orang Padang ini memang
nggak semua menikah dengan harus satu suku gitu loh, yang nggak semua orang Padang ini menikah harus sama dengan orang Padang juga gitu loh. Dan masih banyak juga kan kita temui orang Padang ini menikah dengan suku yang lain, misalkan kayak suku Batak, suku Jawa, suku Aceh gitu kan. Dan nyatanya sendiri gitu, abang aku yang pertama aja itu menikah dengan orang Aceh loh guys gitu loh, nggak harus sama dengan orang Padang juga kan. Dan kakak aku dan abang aku yang kedua menikah dengan orang Padang karena memang kebetulan sama-sama di Padang ketemunya. Dan kayak aku nih sekarang, aku lagi merantau ke Medan gitu kan, orang tua aku tuh nggak melarang aku kenal, aku pacaran dengan orang yang bersuku lain gitu loh, orang lain gitu. Mereka ngasih kebebasan sama aku mau kenalan sama orang yang dari suku mana, orang dari kota mana gitu loh. Mereka nggak mengharuskan aku itu buat kenal, pacaran, nikah dengan satu suku gitu loh guys. Jadi nggak semua orang Padang itu begitu gitu loh. Dan ini adalah jawabannya adalah mitos ya guys. Fakta atau mitos orang Padang itu dijodohkan? Jawabannya adalah mitos. Karena faktanya, nyatanya orang Padang itu nggak dijodohkan guys gitu loh. Mereka ya dibebaskan sama orang tuanya sendiri gitu, mencari jodohnya, menikah dengan orang yang memang dicintainya gitu loh. Mereka nggak dipaksa atau mereka dijodohkan gitu loh. Memang kalian pikir ini masih zaman Siti Nurbaya apa? Dijodoh-jodohkan gitu loh. Dan Siti Nurbaya dijodohkan juga terpaksa kali karena berhutang gitu kan. Makanya orang Padang itu nggak ada tuh yang mereka itu dijodohkan gitu loh. Nah ini di sini prinsip kalian atau pikiran kalian tuh yang tentang orang Padang dijodohkan itu adalah salah ya guys, karena nggak semua orang Padang itu dijodohkan. Mungkin kalian memang ketemu aja kali, pernah ketemu sama orang Padang gitu kan, pernah datang ke pesta orang Padang, mereka itu nikah dijodohkan gitu. Tapi memang bukan orang Padang itu semuanya dijodohkan. Fakta atau mitos orang Padang kalau menikah laki-lakinya yang dibeli? Jawabannya adalah mitos. Karena faktanya nggak semua laki-laki, nggak semua pria orang Padang ini kalau menikah itu dibeli guys. Yang nyatanya memang cuman ada salah satu kota yang ada di kota Padang itu kalau menikah laki-lakinya yang dibeli. Itu kalau nggak salah aku sih itu kota Pariaman ya, yang menganut sistem seperti itu. Kalau misalkan menikah yang dibeli itu laki-lakinya, atau yang dibayar itu laki-lakinya. Tapi nggak semua pakai sistem kayak gitu guys gitu loh. Contohnya aja nih, mama aku kan aslinya orang Batu Sangkar, papa aku orang Pariaman. Nah ketika mama sama papa aku ini nikah gitu loh, yang beli ini bukan mama aku yang beli papa aku, tetap kok papa aku yang beli mamaku gitu loh. Karena memang di sini sesuai kesepakatan antara dua belah pihak guys, dua keluarga ini gitu loh. Memang kesepakatan mereka gimana gitu, siapa yang beli di antara mereka gitu loh. Tapi kalau kebanyakan memang orang Pariaman ini kalau menikah laki-laki yang dibeli. Jadi di sini itu adalah mitos ya guys, nggak semua laki-laki Padang itu dibeli. Jadi ini sih yang paling bahaya kalau misalkan orang mengenal atau orang pacaran dengan gadis perempuan gitu kan, orang yang bersuku lain gitu berpikir nanti anakku nih yang dibeli gitu loh, nanti anakku nih yang dibeli. Emang kenapa sih kalian berpikir kayak gitu gitu loh? Dan kebanyakan sih kebanyakan nih ya yang aku rasakan gitu loh, teman-teman aku atau cowok yang dekat sama aku itu orang tuanya pada takut gitu loh guys, karena nanti takut anak yang dibeli gitu loh. Kenapa kalian berpikir kalau yang laki-laki itu dibeli gitu nggak dihargai nanti ketika menikah gitu loh? Ya enggak dong, orang Minang juga orang Islam tahu kalau setelah menikah surganya itu ada di telapak kaki suaminya. Ya nggak mungkin dong anak-anak dari orang tua di luar sana itu nggak dihargai sama istrinya gitu loh. Tapi memang faktanya nggak semua ya orang Padang itu laki-lakinya yang dibeli. Fakta atau mitos orang Padang mempunyai inyia harimau? Jawabannya adalah fakta. Karena ini dari cerita dari keluarga aku sendiri ya, cerita dari mama aku sih, mama aku yang ceritain gitu kan. Dulu kakek aku ini memang mempunyai seorang inyia atau harimau. Aku memang nggak pernah ketemu langsung ya sama inyi atau harimaunya gitu, bahkan ketemu sama kakek aku aja aku nggak pernah gitu loh.
ini cerita dari mama aku gitu. Tapi memang ketika mama aku waktu SD gitu kan, waktu masih sekolah, mama aku pernah langsung ketemu tuh sama Inya, sama harimau gitu kan. Jadi ini bukan cerita-cerita yang halu-halu aja ya guys gitu. Memang orang Padang ini memang dulunya mempunyai peliharaan atau inya atau ilmu gitu ya, ilmu harimau gitu, memang bener gitu loh. Kayak misalkan kakek aku ini dulu pernah nih, kalau misalkan ketika hujan nih dia keluar nggak pakai payung, dia nggak basah. Aku juga nggak tahu sih itu gimana gitu loh. Dia pergi keluar lagi hujan gitu, dan dia itu nggak basah sama sekali, padahal dia nggak pakai payung gitu loh. Terus yang kedua, kakek aku ini keluar kota. Jadi misalkan biasanya dari kota 1 ke kota 2 itu biasanya 3 jam atau 4 jam gitu guys. Tapi kakek aku ini bisa loh nyampe ke kota yang satunya lagi itu cuma sejam gitu loh. Kalian bayangin aja gitu loh. Ya dia perginya sama ya inyeknya itu, sama harimaunya itu, makanya dia bisa nyampe 1 jam ke kota itu loh. Nah terus yang ketiga ceritanya nih, mama aku waktu itu lagi masih sekolah ya, masih SD kalau nggak salah. Dan mama aku ini bandel sih dulu, memang agak bandelnya nih, cerita bandel mama aku nih. Dulu mama aku ini sama teman-temannya udah malam, mungkin sekitaran jam 10 malam ya, mamaku bilang sama aku, mamaku ini masih main layangan guys di lapangan, di kampung ya itu ceritanya. Mamaku ini masih main layangan jam 10 malam, dan udah disuruh pulang nih sama orang tua mamaku. Tapi mamaku ini kayak ya tau lah anak-anak dulu mainnya gimana kan, kalau main nggak mau disuruh pulang gitu kan. Jadi mamaku ini nampak dari kayak hutan gitu loh guys. Kalau dulu kan di kampung kan memang masih banyak hutan ya. Jadi mamaku ini nampak di hutan gitu kan. Kayak macem rokok yang lagi nyala, kalian tau gak sih? Kecil gitu kan. Kayak api lagi nyala kecil gitu. Pertama, mamaku ini nampaknya cuma 1. Masih jauh nih guys. Lama kelamaan nampaknya tuh 2. Lama kelamaan itu makin mendekat gitu. Dan mamaku ini teriak ngasih tahu ke teman-temannya, ayo kita pulang gitu loh, ayo kita pulang gitu. Itu ada apa, kata gitu kan, itu ada apa itu di sana di hutan itu, kata. Dan semua teman-temannya itu teriak lari pada keter, semuanya lari pulang gitu loh guys. Dan ya itu tadi, si inyeknya tadi itu marah, nyuruh cucunya ini untuk pulang gitu loh. Makanya jangan main-main di malam hari gitu loh, maksud dia nggak baik buat cucunya. Dan dia ini baik sih, nyuruh cucunya untuk pulang kalau udah malam, jangan main-main lagi. Terus cerita yang berikutnya nih, mama aku pernah waktu itu situasinya lagi mau maghrib guys. Jadi mamaku ini disuruh untuk kalau orang dulu kan kebanyakan orang kampung ini kan sebagai petani ya, ke sawah gitu kan. Jadi mamaku ini disuruh orang tuanya itu buat ke sawah, buat nutup aliran air yang biasa kan kalau di sawah-sawah itu kan dialiri sama air ya kan, biar padinya itu tetap basah gitu kan, tumbuhan padinya itu tetap basah gitu kan. Jadi mamaku ini disuruh untuk nutup aliran sungai untuk ke sawahnya gitu kan. Tapi di sini mamaku ini belum sempat untuk nutup aliran airnya itu, dia udah pulang duluan. Dia udah takut duluan, lari duluan. Kenapa? Karena mama aku ini ketemu tuh, nampak inya atau harimaunya itu lagi duduk di dekat sawahnya itu, dekat aliran untuk nutup air aliran sungainya itu untuk ke sawah itu. Dan inyeknya lagi duduk di sana guys gitu loh. Kalian bayangin aja gitu loh. Dan ya ini fakta, ini bukan cuma cerita halu-haluan, karena memang ada. Cuman sekarang aku sih nggak pernah, aku sama keluarga aku sendiri, mamaku sendiri nggak tahu kemana sih inyek itu sekarang pergi gitu. Karena semenjak kakek aku meninggal, inyeknya itu nggak tahu turun kemana, nggak tahu kemana sekarang turunnya gitu, nggak tahu sih ngikutnya ke siapa gitu loh. Karena memang dari saudara-saudara aku, keluarga aku nggak ada yang tahu sekarang inyeknya itu kemana gitu guys. Dan fakta ya. Nah itulah tadi guys, fakta dan mitosnya tentang orang Padang yang bisa aku share, yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman di luar sana mengenai seputaran tentang orang Padang gitu kan. Nah jadi semoga dengan aku buat video ini, teman-teman di luar sana gak berprasangka buruk lagi tentang orang Padang, gak salah menilai lagi tentang orang Padang gitu kan. Karena balik lagi ke pribadinya sendiri guys, kalian nggak bisa menilai seseorang itu dari mana dia berasal, dari mana sih dia asalnya.
siapa sih orang tuanya. Nggak bisa begitu guys gitu loh, karena sifat atau kebiasaan orang itu ya dari pribadinya sendiri, dari individunya sendiri gitu loh. Nggak bisa kalian langsung judge atau gimana bilangnya oh ini memang orang-orang kayak gini nih, memang begini gitu loh. Bukan, itu memang dari pribadinya sendiri loh guys. Jadi kalian nggak bisa salah menilai orang ya guys ya, apalagi salah menilai sukunya sendiri gitu loh. Itu nggak boleh, karena nggak semua orang itu begitu. Nah, semoga teman-teman di luar sana bisa ya berpikir positif, atau bisa lebih berpikir 2 kali sebelum menilai orang, menjudge orang. Jadi semoga teman-teman di luar sana nggak salah menilai lagi tentang orang Padang. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum nge-subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk di-subscribe sekarang juga guys channel YouTube aku. Terima kasih buat subscriber aku yang udah 230 kalau nggak salah, yang udah nge-subscribe channel YouTube aku ini. Aku ngucapin terima kasih banget guys, kalian udah nge-subscribe channel YouTube aku, dan juga udah perhatian nanyain tentang perkembangan YouTube aku. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum nge-subscribe, belum nge-like, dan belum mengklik tombol lonceng yang ada di bawah ini, kalian langsung aja sekarang subscribe, like, dan aktifkan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang aku upload. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, dan share juga nih buat orang Padang yang lagi ngerantau di kota orang lain. Share juga ke teman-teman kalian semua biar mereka tahu orang Padang itu sebenarnya aslinya gimana. Oke guys, see you the next my video guys. Bye bye.